Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kitab yang kedua dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur 10 tahun, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kemudian sahabat yang paling terakhir atau di antara sahabat yang lama hidup, panjang umurnya, kaya dan banyak keturunannya, sampai cucunya itu ratusan atau hampir ratusan. Fattakhadha radhiyallahu anhu wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasarah, pecah atau retak. Fattakhadha makana sya'bi, maka beliau mengambil tempat yang retak itu silsilatan min fiddatin, yaitu diikat atau ditambal dari rantai yang terbuat dari perak. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah hadis yang terakhir di kitab Al-Aniyah atau Babul Aniyah. Ya, saya tidak lupa saya kasih judul ini pada hadis selanjutnya, itu bab tentang izalatun najasa, menghilangkan najis. Ya, ini adalah hadis ke-23, ini hadis terakhir tentang aniyah, tempat atau bejana, ya, wadah air. Hadis ini membawakan bahwa perak ini bisa, hukum asalnya haram digunakan dalam bentuk wadah. Dalam bentuk, ini hukum asal. Hukum asal ini boleh keluar ketika juga yang mengeluarkannya adalah dalil. Yang mengeluarkannya adalah dalil. Seperti termasuk boleh, ya, menambal sesuatu yang tempat ini, wadah-wadah, menggunakan perak. Bukan berarti karena tidak ada yang lain, bukan. Bukan karena tidak ada besi atau kuningan selain, bukan. Tapi di sini bukan menjadikan perak ini sebagai perhiasan, ya, atau hal yang dibanggakan. Tapi ya, betul-betul hanya perekat yang ini dibolehkan, ya, di dalam hal ini dibolehkan, ya. Tapi menjadikan semua wadah itu terbuat dari perak itu tidak boleh. Sebagaimana kita sudah membaca hadisnya. Dan dalam hadis ini menampilkan kepada kita bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tempat-tempat air di rumahnya itu pecah, dan bagaimana beliau memperbaikinya sendiri. Dan ini yang hilang dari, ya, di kehidupan zaman-zaman ini, sekarang ini, di era modern. Dulu kita orang-orang tua, kita masih bisa melihat pisau itu mulai dari kita kecil sampai kemudian sampai saat sekarang ini masih ditemu pisau. Piring juga begitu, ya. Orang Bugis itu kebiasaannya dulu kalau bapak itu bukan piring, mangkok besar. Itu sampai masih ada. Saya kalau bapak itu masih ada sampai sekarang, ya. Gelasnya juga begitu. Yang kalau bapak itu yang gelasnya bapak ada ternyata gelas bapak lese, ya. Atau perabot-perabot rumah tangga, kita masih bisa melihat itu puluhan tahun bertahan. Ya, purasi diperake masih, purasi diperake. Itu yang hilang dari kita sekarang, ya. Ya, kau cedek masa orang buang.
Apa timba timbang, timbang. Ya. Bahkan kebanyakannya tidak rusak, tercecer, hilang. Ya, rusak sedikit juga. Ya. Itu yang hilang. Yang mungkin sadar atau tidak, ya. Semua yang di rumah kita itu jarang yang tidak baru, baru-baru semua. Berbeda dengan kalau kita ke rumahnya orang tua, oh, semua benda-benda itu ada kisahnya, ada kenangannya. Kalau sekarang benda-benda yang ada harganya. Tidak ada yang kita ingat kecuali harganya saja. Masuli, sempu, kenangannya tidak ada, baru semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis-hadis yang lain bahwa ketika ada robek beliau jahit, ada pecah beliau tambal, ada rusak beliau perbaiki, sibuk dengan urusan keluarganya. Ya. Tapi kalau tiba waktu salat seperti tidak kenal dengan anggota keluarganya. Langsung berangkat. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh jika misalnya itu hanya sedikit dari perak, tapi bukan semuanya itu berbahan ya perak. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya ini bab tentang izalatun najasah, bisa ditulis itu bab tentang menghilangkan najis dan penjelasannya. Hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khamri, tentang khamar. Khamar ini disebut khamar karena kalau orang minum akalnya tertutup. Khamar artinya menutup. Makanya itu ya jilbabnya perempuan yang menutup kepala sampai ke dada ke bawah itu disebut khimar. Khimar, menutup, ya. Khamar artinya menutup akal. Orang yang minum khamar itu akalnya tertutup. Ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka, yang dijadikan. Artinya dijadikan di sini dari kata ini, ya, orang itu punya terlibat dalam prosesnya menjadi cuka. Apakah tempatnya atau ke sesuatu yang dicampurkan dan seterusnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seperti itu Nabi mengatakan tidak boleh. Khamar yang kemudian ya asalnya kan sesuatu yang baik, lalu kemudian lama tinggal atau ada berkaitan dengan tempatnya jadi khamar. Lama jadi cuka. Ya. Selama seseorang itu tidak ikut campur dalam prosesnya dari khamar menjadi cuka, maka ulama mengatakan boleh. Ya, ulama mengatakan boleh. Bahkan ulama sedikit ketat. Bahkan sampai pun dia memindahkan dari kena matahari menjadi tidak kena matahari. Misalnya kalau kena matahari maka prosesnya menjadi khamar, lama dia. Tapi kalau tidak maka cepat dia jadi cuka. Ulama mengatakan tetap proses itu tidak boleh. Tapi Imam An-Nawawi ya dalam penjelasannya mengatakan boleh. Kalau hanya sekedar memindahkan dari kena matahari dengan tidak kena matahari. Kemudian khamar, sebagian ulama mengatakan bahwa khamar itu najis. Ya, dan ini butuh dalil bahwa khamar itu adalah najis. Ya. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa ya, tidak semua yang najis itu, tidak semua yang haram itu adalah najis, tapi semua najis itu adalah haram. Tidak semua yang haram itu adalah najis, tapi semua najis itu hukumnya haram. Karena kalau untuk menentukan ini najis atau tidak itu butuh dalil. Jijik itu bukan ukuran. Ya, bau najis. Apalagi kau tahu dia najis lu, itu tidak boleh itu.
Yang menentukan najis atau tidak najis itu ayat atau hadis. Ya, tidak boleh kita bilang orangnya najis. Ya. Ambil istilah-istilah yang penting, yang lain, tapi jangan menggunakan istilah syariat. Itu bahaya. Akhrajahu Muslimun at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan at-Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan sahih. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, mempertemukan kita kembali dalam majelis seperti ini. Kalau kita tidak mendapatkan faedah berupa ilmu minimal, ya, selalu kita ingatkan, menggugurkan dosa-dosa majelis-majelis yang tidak jelas, kenapa berkumpul dan apa yang dibicarakan di situ melalui majelis seperti ini, kita harapkan akan menggugurkan dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutlah keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat menggugurkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwa di akhirat itu banyak yang mau kita lunasi. Banyak yang mau kita lunasi. Ya. Banyak mau kita lunasi dan sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayar kecuali menggunakan amal soleh kita. Misalnya dosa ghibah, dosa kezaliman, mengambil haknya orang yang belum sempat kita selesaikan di dunia dengan orang itu, siapkan saja amalnya banyak-banyak, karena nanti di akhirat itu ada pelunasan. Pokoknya tingkatkan terus saldo amal, kita tidak tahu berapa tunggakan yang harus kita lunasi nanti di akhirat sebelum kemudian kita mendapatkan fasilitas-fasilitas surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.